tanggung jawab memelihara makhluk hidup. Saudara-saudaraku semua, itulah aktivitas saya selama beberapa waktu belakangan ini. Tepatnya 1 bulan ini, saya memelihara seekor anjing. Nah, sebenarnya sudah cukup lama saya ingin memelihara seekor anjing, tetapi antara keinginan memelihara dengan rasa takut, lebih besar rasa takutnya. Takut digigit anjing? Tidak, bukan takut digigit anjing, tetapi takut tidak bisa bertanggung jawab. Karena bagaimanapun memelihara makhluk hidup butuh tanggung jawab yang besar, karena kita akan hidup bersama dengannya selama belasan tahun paling tidak untuk usia anjing. Nah saudara, saya mengajak kita bicara atau merenungkan tentang tanggung jawab ini, karena saya baru saja bergumul tentang tanggung jawab memelihara makhluk hidup, begitu ya. Nah, saudaraku semua, hari ini kita akan berefleksi tentang makna tanggung jawab dan seberapa jauh kita mau menjalankan tanggung jawab terhadap sesuatu yang dipercayakan kepada kita semua. Ketika tanggung jawab itu sesuatu yang besar dan disertai dengan imbalan yang besar pula, mungkin kita akan bertanggung jawab secara penuh tanpa ada masalah apapun. Tidak usah ditolak tanggung jawabnya. Tapi bagaimana ketika sepertinya tanggung jawab yang diberikan kepada kita tidak menguntungkan diri kita sama sekali, bahkan imbalannya kecil atau tidak ada imbalan sama sekali. Banyak orang ketika diberi tanggung jawab seperti itu, maka akan mengerjakannya dengan asal-asalan dan tidak lagi menganggap bahwa tanggung jawab itu sesuatu yang penting. Nah saudara, pada hari ini kita akan berefleksi dari kisah Daud dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan untuk saudara semua ya. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Meski tidak banyak dan tidak dibayar, Daud menunjukkan dalam kisah ini. Nanti saya persilahkan saudara untuk membaca kisah lengkapnya, begitu ya. Daud menunjukkan betapa seriusnya dia mengemban tanggung jawab. Dari mana kita bisa tahu bahwa Daud mengemban tanggung jawab yang begitu besar? Kalimat ini disampaikan ketika Daud menjawab keraguan Raja Saul atas dirinya untuk, kamu berani gak sih maju menghadapi Goliat sendirian? Maka demikian tadi jawaban dari Daud. Jangankan Goliat, hambamu ini bahkan sudah melawan kawanan serigala yang menghadang domba-domba ayahnya. Jikalau kita memperhatikan ayat ini dengan seksama, kita akan melihat bahwa sosok Daud ini rela mempertaruhkan nyawa demi sekumpulan domba yang notabene hanyalah hewan yang bahkan bukan miliknya, karena itu hewan-hewan milik ayahnya. Di mata manusia, mungkin itu merupakan hal yang aneh, bahkan bodoh. Untuk apa manusia rela mempertaruhkan nyawanya melawan binatang buas demi
binatang yang digembalakannya. Tapi tidak demikian bagi Daud sendiri. Daud rela menghadapi singa beruang dalam melakukan pekerjaannya. Dia tidak ingin satupun dari ternak yang digembalakannya itu binasa. Dan untuk itu ia harus berhadapan dengan maut. Tapi dengan tanggung jawab yang berani diambil oleh Daud itu, kita bisa melihat bagaimana pula penyertaan Tuhan mampu membuat Daud akhirnya tampil sebagai pemenang. Dia mampu menghadapi ganasnya singa dan beruang, dan kemudian setelah itu berhasil menghadapi Goliat. Daud memperlihatkan tanggung jawab yang luar biasa tanpa memperhitungkan untung rugi secara pribadi. Nah, saudara, ini adalah pesan untuk kita semua. Tuhan menghendaki untuk kita serius dalam melakukan segala hal, baik itu bekerja, belajar, maupun melayani. Apalagi menyangkut tanggung jawab yang dibebankan kepada kita semua, tanggung jawab yang diemban kepada kita. Dalam Alkitab kita juga sudah sering mendengar pesan seperti berikut. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kalimat itu menunjukkan bentuk kerinduan Tuhan agar anak-anaknya selalu bekerja, bertanggung jawab dengan serius dan sungguh-sungguh seperti ketika melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudaraku semua, maka pesan pada hari ini bagi kita adalah lakukan apapun yang dikehendaki Tuhan bagi kita secara serius dan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab secara penuh. Belajarlah mengemban tanggung jawab seperti cara pandang kerajaan sorga. Mungkin kita tidak mendapat upah yang sepantasnya menurut ukuran dunia. Tapi jangan lupa, bukankah Tuhan mampu memberkati kita lewat banyak hal? Mungkin apa yang kita terima tidak sebanding dengan jerih payah kita hari ini. Tapi apakah tidak mungkin kelak nanti kita akan menuai secara luar biasa? Atau tidak mungkinkah Tuhan menurunkan berkat-Nya lewat cara lain dalam kesempatan yang lain? Saudaraku, marilah kita laksanakan dan emban segala tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala bentuk tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami melalui pekerjaan, melalui pelajaran maupun melalui pelayanan. Itu semua sungguh kami hargai dan kami maknai sebagai cara Tuhan untuk menguji kualitas tanggung jawab kami. Dan ya Tuhan, kami mohon ampun jikalau kami dalam mengemban tanggung jawab itu masih banyak kesalahan dan kami tidak sepenuh hati dalam melakukannya. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memperbaiki diri. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak mengakhiri hari dengan penuh ungkapan syukur atas segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah esok kami boleh bangun di pagi hari dan siap mengerjakan pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan pastoral kita pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita. Amin.